Terima kasih masih bersama Halo Kamtibmas. Ya, Pak Gunawan, kita tadi sudah membahas masalah Natal dan Tahun Baru, kemudian penambangan emas ilegal ataupun illegal logging, dan sekarang saatnya yang paling terpenting ini adalah Sel Sabang. Ini kan sebentar lagi juga akan dihelat perhelatan Sel Sabang 2017 tanggal 2 Desember 2017, dan ini akan dihadiri oleh banyak negara. Ya, seperti apa persiapannya sendiri, Pak? Nah, ini Mbak Tia, saya ingin menjelaskan dulu bahwa Sil Sabang ini adalah rangkaian dari sil-sil yang sudah pernah diselenggarakan di wilayah Republik Indonesia. Yaitu yang pertama yaitu Sil Bunaken tahun 2009. Kemudian Sil Banda di Maluku. Tahun 2010. Sil Wakatobi di tahun 2011. Kemudian Sil Raja Ampat 2014. Kemudian Sil Komodo, Sil Morotai, Sil Teluk Tomini, dan Sil Karimata. Nah, ini tahun 2017 ini Aceh mendapat kehormatan, yaitu disebut Sil Sabang. Sil Sabang. Setiap tahun ini selalu diadakan? Ya, tidak setiap tahun ya, tapi kita melihat agenda dan timing yang tepat untuk menjual sil-sil yang diselenggarakan di Indonesia ini kepada dunia. Karena nanti EV-nya itu kepada pariwisata. Nah, seperti itu. Nah, ini sil yang ke-9 ini, Mbak Tia, di Sil Sabang ini. Nah, persiapan, kita rapat koordinasi beberapa kali dengan pemerintah Aceh. Itu sudah disiapkan agenda-agenda pariwisata yang sudah luar biasa. Nah, yang kita banggakan nanti bahwa peserta kapal tiang tinggi yacht itu, ada penghobi-penghobi itu, Mbak Tia, ya, itu sudah meluncur sekarang dari negaranya masing-masing. Dengan kapal layar. Dengan kapal layar itu. Dan nanti diperkirakan tanggal 2, 3, 4 itu akan secara bergiliran akan masuk wilayah Sabang. Nah, tapi secara resmi nanti tanggal 2 itu akan dibuka oleh Bapak Presiden RI, Bapak Jokowi. Nah, kemudian nanti disitulah ada semua potensi seni budaya Aceh akan ditampilkan, Mbak. Yaitu seni-seni tradisional, tari-tarian, kemudian baju-baju adat, produk-produk adat di Aceh ini akan ditampilkan semua di situ. Dan ini akan dilihat seluruh dunia. Karena memang ini menjadi daya tarik. Saya katakan tadi oleh penghobi-penghobi kapal tiang tinggi itu, Mbak Tia. Nah, maka dari itu nanti semua potensi yang ada ini akan ditampilkan dan dilihat seperti itu kan, Mbak ya. Nah, terus di Sil Sabang itu nanti akan memproduksi dan akan di-launching oleh Bapak Presiden sendiri, yaitu perangko Sil Sabang, yang di situ nanti akan menggambarkan peta Sabang itu sendiri. Dan beberapa potensi-potensi foto-foto yang indah menarik ini nanti akan dijadikan perangko. Nah, perangko itu mempunyai nilai historis dan fenomenal gitu. Artinya orang suka misalnya mengkoleksi perangko. Nah, ketika nanti 10 tahun, 25 tahun, 100 tahun, pengoleksi perangko itu pasti akan mempunyai perangko Sil Sabang. Nah, ini menjadi akan nilai historis yang abadi, Mbak Tia. Nah, maka dari itu Polda Aceh dalam hal ini sudah menyiapkan alternatif pengamanan. Alternatif pengamanan jalur-jalur yang akan dilewati dan di mana nanti Pak Presiden itu bermalam di sini atau tidak, itu sudah kita siapkan. Dengan lapis kekuatan yang cukup besar. Baik yang itu istilahnya polisi tidak bersenjata, yang bersenjata maupun dengan bersenjata dengan alat berat. Senjata berat itu sudah akan ditampilkan dan kita nanti dalam Satgas TNI kita gabung untuk mengamankan kegiatan Sil Sabang ini, Mbak Tia. Nah, kemudian nanti ini memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat sekitar. Dengan banyak nanti wisatawan, baik itu dari mancanegara maupun domestik ya. Masyarakat bisa memanfaatkan untuk mengais rezeki di situ, berjualan, memberikan souvenir-souvenir, kaos-kaos yang mempunyai simbol-simbol keacehan ini bisa dijual di situ. Nah, yang terpenting adalah Bapak Presiden nanti berkenan gitu loh, hadir di sini ini untuk mengangkat Aceh
dan mengangkat Indonesia ini secara keseluruhan seperti itu. Diadakan sel Sabang ini adalah berarti sebagai momentum ataupun sesuatu yang bisa ditonjolkan apa yang menjadi khasnya dari Aceh ya Pak ya? Iya, seperti betul. makanan tradisional, pakaian. Iya. Dan ini adalah tahun yang ke-9 diadakan sel Sabang di Aceh. Kalau sebelumnya seperti yang Bapak jelaskan tadi ada yang di Bunaken, ada di Wakatobi, ada di Pulau Komodo. Apakah memang itu mereka punya ciri khusus yang ingin diperkenalkan? Betul sekali. Oke. Nah, inilah kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia ini yang mempunyai beragam budaya, seni, suku, ya kan, dalam bingkai kebinekaan dan NKRI. Nah, artinya nanti seni-seni dari beberapa daerah di seluruh penjuru pelosok Indonesia ini, ya ada perwakilan nanti akan ditampilkan di situ. Ini menjadi berkat kebinekaan dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Agendanya nih Pak. Nah, nanti itu tadi yang saya sebutkan, nanti acara itu sudah disusun dengan rupa padat sekali dan sangat menarik. Nah, makanya nanti kuliner Aceh akan ditampilkan di situ, ya kan? Apa yang sehingga orang dari perwakilan dari seluruh provinsi Indonesia ini akan merasakan kuliner enak-enak yang ada di Aceh ini, Mbak. Kemudian produk-produk seni. Betul. Ya kan? Nah, yang tidak kalah penting adalah kita adalah daerah syariat Islam. Nah, ini nanti yang bisa menjadi barometer bagi provinsi-provinsi lain untuk meniru bagaimana Aceh ini menerapkan syariat Islam. Betul. Seperti itu. Artinya tidak harus, karena kita ini plural. Ada pluralitas ini yang tetap harus dijaga, tapi Aceh mempunyai nilai khusus yang sangat tinggi. Nah, seperti itu. Oke, seperti tadi Bapak Gunawan katakan bahwasanya Aceh adalah wilayah yang syariat Islamnya sangat kental ya Pak ya. Tapi masih bisa memberikan tempat untuk turis asing untuk masuk ke Aceh. Domestik. Betul. Nah, jadi nanti ada expo Mbak Tia. Di expo itulah nanti akan ditampilkan keberagaman budaya Aceh ini. Kemudian ada persemian aquaculture. Artinya Aceh ini yang punya 1.700 garis pantai ini dan punya wilayah laut yang luas, apa potensi yang bisa digali dari situ untuk mensejarahkan masyarakat ini, seperti itu. Agendanya seperti ada tarian-tarian. Ada, itu semua juga potensi Aceh akan ditampilkan nanti. Baik, luar biasa sekali. Dan harapannya untuk masyarakat Aceh yang agar mereka datang ke Sabang menikmati atau melihat langsung sel Sabangnya, Pak. Masyarakat Aceh khususnya, saya mohon bisa hadir di sana untuk melihat kehebatan Aceh ini. Nah, ada yang lebih penting lagi Mbak Tia. Nah, nanti pelaksanaan itu kan tanggal 2, 3, 4. Atau nanti bisa lebih ditambah. Maka dari itu saya mohon kepada semua pihak ini kita menjaga kondusivitas keamanan, rasa aman bagi nanti khususnya pendatang dari luar negeri. Nah, ini harus kita jaga, kita jamin suasana merasa nyaman, aman di Aceh ini. Selama kegiatan Sil Sabang ini. Ini mendunia Mbak Tia, mendunia sekali. Dan akan menjadi catatan sejarah. Berarti pengunjungnya sudah bisa booking hotel ya Pak ya? Mungkin bisa kewalahan itu hotelnya itu nanti. Kalau enggak terpaksa kayaknya pasang tenda nih. Iya, bisa siap-siap membersihkan hotelnya untuk siap-siap menerima tamu-tamu Sil Sabang yang tidak lama lagi ini. Memang karena banyak sekali yang akan ditampilkan di Sel Sabang nanti yang menjadi saksi juga bahwasanya kita semua masyarakat Aceh menjadi tuan rumah yang baik untuk para turis ataupun wisatawan lokal ya Pak ya. Baik, harapannya Pak tentang Sel Sabang sendiri. Ya, itu tadi Mbak Tia bahwa masyarakat Aceh ini harus bangga dengan Aceh ini. Artinya kebanggaan Aceh, kebanggaan Indonesia juga. Ya. Apa yang saya katakan kebanggaan ini bukan lip service, artinya bukan basa-basi, tapi memang potensi Aceh ini luar biasa untuk menjadi tujuan destinasi wisata, seperti itu. Nah, kita buktikan nanti, karena saya sudah monitor, ada 184 negara yang akan berpartisipasi aktif mengikuti Sil Sabang ini. Baik. Nah, itu tidak sedikit Mbak Tia itu. Itu dari seluruh dunia yang sudah bergerak dengan yachtnya itu menuju ke Sabang. Nah, diharapkan nanti pada tanggal 2 itu sudah memasuki Sabang. Nah, nanti kita dan ingat Pak Jokowi yang akan hadir langsung di sini. Langsung ya. Baik, terima kasih banyak untuk Bapak Kombes Gunawan SHMH selaku Kabid Humas Polda Aceh. Semoga sukses di Poldanya sendiri ya Pak, karir Bapak semakin baik dan mudah-mudahan juga pengamanan Natal dan Tahun Baru bisa
lebih aman ataupun Iya, Mbak, lebih iya. baik lagi juga. Iya. Nah, penambangan ilegal ya jangan harap untuk memberikan warisan kepada cucu Betul, betul. kita di masa yang akan datang. Betul sekali itu. Iya, kalau kita memang tidak bisa menjaga Iya, pada zaman betul. sekarang ya Pak ya. Iya. Dan terima kasih banyak apa yang diharapkan pada sore hari ini bisa berjalan dengan cukup baik dan juga lancar. Dan saya Gustiada pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, terima kasih banyak Pak. Ya. Sama-sama, Mbak.